pagi sahabat Apli, balik lagi dengan Blak-Blakan bersama Apli dengan saya Rara sebagai host hari ini. Kita akan punya tamu yang istimewa yang sudah hadir di sebelah saya. Nggak tahu ini udah kelihatan atau belum di depan layar kaca ya teman-teman. Tapi hari ini aku akan punya sahabat yang luar biasa dan spesial juga di hati saya dan tentunya juga di hati sahabat-sahabat Apli semuanya. Kita sambut aja nih yang udah duduk di samping aku. Ada Kak Yulia Riani. Halo Mbak Rara dan teman-teman sahabat Apli semuanya. Yeay, Kak Yulia Riani. Kak Yulia Riani apa kabar nih hari ini? Baik banget, luar biasa. Luar biasa ya baiknya. Tapi kok kayaknya panjang banget ya aku panggil Yulia Riani. Tapi memang nama lengkapnya Yulia Riani ya? Nama lengkapnya itu, tapi Mbak Rara dan teman-teman bisa panggilnya Maki aja. Asik. Nama lengkapnya emang Yulia Riani, tapi panggilnya ternyata Maki. Kenapa kok bisa Maki? Dari mana tuh Maki? Yulia Riani terus Maki, kayaknya agak jauh ya? Punya anak namanya Kintan, jadi Mama Kintan. Dan dulu sebelum bisnis Oriflame ada bisnis kue namanya Maki Cakes. Jadi udah brandnya deh ini namanya Maki. Oke, ini udah personal branding berarti ya, Maki. Mama Kintan. Berarti kalau papanya Paki dong? Oke, jadi ada Maki dan Paki. Paki sekarang lagi ngeliat di depan ya, di luar jadi ditemenin. Ini emang Maki dan Paki emang harus selalu bareng. Yes, Maki, hari ini lagi cerah banget nih ya, lagi happy banget kayaknya ya. Ngapain aja nih kegiatannya Maki nih dari sebelum hari ini, sebelum pagi nih ke sini? Nganter anak sekolah, nyiapin anak sekolah karena kita pasangan yang dua-duanya adalah Oriflamers. Jadi udah kerja di rumah, jadi kalau pagi repotnya gimana anak-anak kita bisa berangkat ke sekolahnya masing-masing. Jadi pagi, tunggu Maki, ini ada pekerjaan yang 9 to 5 yang di kantor atau gimana nih? Enggak, jadi udah full time Oriflame. Oh gitu, jadi teman-teman sahabat Apli hari ini kita punya Maki ini sebagai pelaku multi-level marketing di Oriflame atau PT Orindo Alam Ayu ya, benar ya Maki ya? Kenapa Maki memilih untuk lebih mengerjain multi-level marketing daripada kerja di kantoran yang 9 to 5 kan kalau sekarang mungkin lebih secure kali ya? Ya mungkin lebih secure gitu, tapi kayak dulu aku punya pemikiran gini, jadi awalnya aku ngantor juga udah pernah Mbak Rara, ngantor, suami juga ngantor, jadi kita berangkat ke kemacetan Jakarta itu berdua, kemudian aku resign dan bikin usaha kue di rumah, suami tetap ngantor. Nah seiring waktu nih kayak gak match gitu ya, kita ketemunya tuh kalau pagi aja, kalau sarapan, atau pas malam aja beliau udah pulang kantor gitu, jadi kayaknya kok ada rasa yang kurang ya gitu. Ada rasa yang hilang rasa gitu? Yang hilang. Ketemu suami sebentar, anak-anak ketemu papanya juga sebentar, dan aku bisnis kue Sabtu Minggu kita nganterin kue, jadi kayak oke, kita punya uang tapi kita kayak nggak punya waktu buat keluarga gitu. Jadi nemuin Oriflame ketika ada yang bercerita di Oriflame, kamu bisa dapat uangnya dan juga bisa dapat waktunya buat keluarga. Nah waktu yang buat keluarga nih yang aku cari banget gitu. Oh gitu. Jadi sebelum kita lanjut nih panjang banget nih kayaknya ceritanya bakalannya. Tadi dikasih durasinya sih cuma 30 menit tapi kita bisa 30 hari kayaknya ya. Oke. Jadi Maki ini satu keluarga berarti ada 2 nih anaknya ya. 3. Kintan siapa namanya tadi? Kintan, Kinar, Bagas. Kintan, Kinar sama Bagas. Umurnya yang paling gede? 17 tahun. 17 tahun. Wow, awet muda ya sis ya. 17 tahun. Yang paling kecil? Yang paling kecil 9. 9 tahun. Terus Maki ini dulu juga pernah bisnis kue. Kue-kue apa nih? Kue wedding. Oh wedding. Kue wedding jadi tart gitu? Iya, yang gede-gede yang masuk hotel-hotel ya. Berarti sebenarnya kreatif dong ya. Maksudnya sebenarnya punya kebisaan lain gitu kan ya sebenarnya. Oke, terus memilih untuk ngejalanin multi level marketing karena memang kebebasan waktunya. Kebebasan waktu. Oke. Nah, kalau dibandingin nih misalnya nih, nggak mau nyanyi kayak jadi banding-bandingnya sih ya, tapi kalau nyanyi jadinya. Kalau kita bisa lihat nih dari bisnis kue, and then terus Maki juga sekarang di multi level marketing, sempet bareng gak sih ngerjainnya? Bareng. Kue sama MLM-nya? Sempet bareng? Bareng banget, jadi ngatur waktunya. Kalau pagi sampai jam sekian ngerjain bisnis kue, nanti sore sampai dengan malam ngerjain Oriflame, pernah banget. Terus sampai di satu titik akhirnya aku berpikir gitu Mbak Ra, ini kalau diterusin 5 tahun ke depan di bisnis kue aku akan dapat apa? Kalau di Oriflame aku akan dapat apa? Dan setelah aku tulis nih ya, analisa gitu ya, ternyata sisi experience akan pengalaman-pengalaman hidup tuh
banyakan akan aku dapat di Oriflame karena ada travelingnya yang aku nggak pernah ya, nggak I pernah, apalagi ke luar see. negeri aku nggak pernah travelingnya. Terus kesempatan menyekolahkan anak-anak aku ke sekolah-sekolah terbaik itu dapat kalau aku menekuni peluang yang di Oriflame ini. Oh gitu. Kebersamaan sama keluarga itu juga aku dapat dari sini. Jadi setelah dipilah-pilah akhirnya oke mantep yang ini, dan kemudian suami nyusul untuk resign dari kantor. Berarti sebelumnya Paki ini juga punya pekerjaan sendiri. Terus, tapi Maki waktu itu kerja juga nggak di kantoran gitu nggak? Waktu bikin kue, kerja kantoran, Oriflame. Banyak banget ya, tapi Banyak banget. wow, ini superwoman banget ya berarti ya. Tapi sempet bikin kue, terus kerja kantoran, terus MLM. Sempet nggak gitu? At same time? Sempatnya bisnis kue dan Oriflame. Bisnis Kerja kue dan kantoran Oriflame. udah ditinggalin. Kerja kantoran udah ditinggalin. Oh emang basically Karena udah. anak-anak kita mau sama siapa? Karena Paki udah kerja Iya, kantoran ya. iya, Oke. iya. Tapi waktu Maki mulai akhirnya desain untuk bisnis kue dan Oriflame, Paki masih kerja kantoran. Masih kerja kantoran. Setelah itu ditimbang, tapi emang benar ya. Emang harus, berarti memang udah direncanain dari awal bahwa memilih untuk fokus ke bisnis multi level marketing ini memang dengan segala pertimbangan. Karena tentunya Maki dan Paki juga pengen hasil yang long term ya. Nah, apa reason yang paling kuatnya? Kalau tadi Maki bilang ada beberapa hal kan ya, bisa travelingnya, and then sekolahin anak yang lebih bagus. Apa reason yang paling kuat untuk saat itu mantep banget untuk Maki akhirnya udah fokus di MLM? Percepatan dapat income-nya. I see. Itu yang nggak didapetin di dunia kantor waktu itu dan di dunia bisnis. Jadi semuanya sama-sama kayak mungkin cenderung agak naik setiap tahun tapi dikit-dikit gitu ya. Tapi kalau di bisnis kan hasilnya tergantung seberapa banyak kamu mau gitu ya. Terus ada cerita tuh dulu susah banget Mbak meyakinkan orang tua ya. Mungkin teman-teman sahabat Apri juga gitu ya. Meyakinkan orang tua apalagi ketika suami mau resign dari kantor dengan segala macam pertanyaan, itu pekerjaan apa, long term atau tidak, udah disekolahin ya, udah merantau ke Jakarta. Kok memilih MLM gitu ya daripada pekerjaan yang udah jelas kantornya dan mungkin udah jelas ada gajinya setiap bulan, pensiun gitu mungkin ya. Yang bikin yakin waktu itu adalah ngelihat senior-senior gitu ya, yang aku pengen banget dong kebebasan waktu mereka, aku pengen banget dong setiap tahun tuh bisa ada kesempatan liburan tanpa harus merogoh tabungan, menguras tabungan karena anak kita 3 ya. Jadi belum aku nambah lagi ya. Iya. Belum nambah lagi. Aku lihat kayak di Oriflame tuh enak banget ya, kayak lengkap banget semua. Diadain kita kerja-kerja ngebangun bisnis tapi juga ada waktu liburannya, ada uang ekstranya juga, ada penghargaannya yang itu kayaknya susah deh kalau di tempat lain gitu. Jadi full package nih jadinya ya. It's a complete package ya. Karena ternyata kalau yang aku lihat dari ceritanya Maki tadi ya, berarti emang sesuai sama kebutuhannya Maki untuk bisa punya waktu bareng sama keluarga, and then untuk bisa punya future yang lebih baik untuk keluarga gitu ya. Yang Maki mungkin tahu bahwa nggak akan bisa didapatin lebih cepat kalau Maki bekerja kantoran gitu kali ya. Terus tadi menarik nih, yang waktu Maki bilang ada saat dimana susah untuk meyakinkan keluarga atau orang terdekat atau bahkan orang tua yang udah nyekolahin kita tinggi-tinggi mungkin ya. Terus kenapa sih milih MLM? Tapi kenapa juga nggak milih MLM juga gitu ya? Karena menurut aku nih ya Maki ya, multi level marketing itu nggak selalu mudah untuk dikerjakan. Jadi nggak seperti yang orang-orang bilang it's a passive income, lo duduk-duduk aja dan bisa dapat. Nggak begitu. Karena tadi Maki juga sempat bilang bahwa apa yang kita dapetin itu tergantung seberapa kita mau kerjain gitu kan ya. Nah ini gimana nih ceritanya yang Maki punya sesi untuk meyakinkan orang terdekat nih? Sesinya sebenarnya panjang ya. Kalau aku sendiri tuh tiap bonus naik 1 juta, 2 juta aku tunjukin ke orang tua gitu. Jadi dari tahap awal banget aku udah kasih lihat gitu ke ibu. Untuk orang tua yang bapak, karena tinggalnya di kota kecil ya, orang tuaku marah mereka PNS gitu. Jadi nggak ngerti ya. Mereka taunya profesi ya dokter gitu ya, kerja kantor. Mereka nggak tahu bahwa ada bisnis yang
ya ibaratnya kayak jualan bedak mereka taunya. Kok bisa ngasih mana seragamnya? Kok nggak pakai seragam gitu ya? Jadi konvensional ya taunya ya. Untuk Ibu Smooth, untuk Bapak aku harus ajak beliau ke jalan-jalan sama Oriflame ke luar negeri. Baru Bapak tuh kayak percaya 100%. Nah ketika suami mau resign itu pun juga kita pulang kampung sampai 3 kali untuk meyakinkan bahwa ini benar dan kita bertanggung jawab di pekerjaan ini. Karena kayak kadang orang tuh memperlakukan, oh ini bisnis MLM yang tidak pasti. Padahal ketika kamu bertanggung jawab dan disiplin sama profesimu itu benar-benar ngasih penghasilan yang gak sedikit gitu. Akhirnya ya direstui. Itu berapa lama itu? Tadi kan sesinya kan panjang katanya ya. Sesi untuk meyakinkan. Ini udah kayak mau nikahan aja kayak nih nikah, ya. Bahkan lebih gampang nikah. Lebih gampang nikah. Masa sih? Jadi berapa tahun nih sesi untuk sampai akhirnya semua keluarga dan orang-orang terdekat itu nerima dan nge-support mungkin lebih tepatnya ya? Dari awal ya mungkin bertahun-tahun ya Mbak. Tapi memang bukti dan tanggung jawab kita tuh udah itulah yang dinilai sama orang tua akhirnya oke. Wow. Ini semoga teman-teman sahabat Apli di rumah pada tepuk tangan. Kok tepuk tangan sih? Nggak, tapi gini, dari aku dengerin aja nih ya Maki ya. Itu pasti berat banget kan ya. Mentally itu juga berat ya. Apalagi orang-orang terdekat gitu kan ya. Untuk support dan restu gitu sama apa yang kita kerjain gitu. Sementara di luar sana kan MLM itu kan kesannya seperti it's not something yang untuk bekerja, yang untuk di rely on gitu maksudnya. Jadi kalau lo nggak kerja kantoran ya nggak kerja, apalagi cuma MLM itu kayak biasanya side job gitu. Gimana menurut Maki? Kalau sekarang kan berarti MLM ini jadi main jobnya Maki ya? Nah kalau teman-teman di luar sana mungkin sebagian besar masih banyak yang berpikir bahwa MLM ini adalah side jobnya mereka. Menurut pandangan Maki gimana antara main job and side job untuk MLM ini? Sebenarnya sama ya, kalau misalnya teman-teman tuh kerja di dunia kantor, ketika kamu nggak 100% di situ ya mungkin akan susah gitu untuk naiknya. Gitu juga dengan bisnis ini. Jadi aku kalau melihatnya tuh, ini tuh malah bisnis yang adil banget tuh, nggak dilihat background gitu ya. Orang memang itulah, walaupun orang sering bilang, benar kalau di MLM nggak dilihat backgroundnya. Dan itu memang benar gitu, nggak dilihat background. Dimana kalau aku dulu ngelamar kerja aja, susah Mbak, berlapis-lapis wawancaranya. Tapi di sini tuh benar-benar adil, nggak dilihat umurnya juga, asalnya juga. Kalau aku, prinsipku, kalau kamu udah 100% hatimu di situ, kamu kerja sepenuh hati, pasti hasilnya juga akan ada gitu. Tapi kalau kita udah di perusahaan misalnya kerja kantoran yang bagus banget pun, tapi kalau nggak sepenuh hati juga, ya enggak gitu. Tapi aku benar-benar believer dari awal tuh, ini pekerjaan yang real. Asal kerjaku juga real gitu. Dan itu emang udah terbukti. Wow. It's a brilliant thought ya. Maksudnya Maki bisa bilang bahwa main job sama side job tadi. Aku gak kepikiran sih sebenarnya. Kalau aku mikirnya cuma main job itu yang full time. Side job itu yang dikerjain kadang-kadang. Kalau sempet gitu kan ya. Tapi tadi Maki sebutin nih teman-teman. Bahwa kalau sekarang ini ya MLM ini kan buat Maki adalah main jobnya Maki ya. Terus Maki bilang kalau dikerjain sepenuh hati. Ya itu akan jadi main job jadinya ya. Sama aja kalau teman-teman bekerja di satu perusahaan tapi teman-teman gak kerja sepenuh hati. So it's basically yang penting adalah gimana kitanya ke pekerjaan itu ya. Tadi Maki juga bilang kalau kita emang it has to come from both sides ya. Kalau emang kita, ini kayak couple nih ya. Kalau kita sayang kan pasti baliknya juga get in returnnya juga sama ya. Jadi kalau misalnya kayak perusahaan itu dimanapun teman-teman bekerja, kalau teman-teman bisa sepenuh hati, most of the time pekerjaan itu juga ngasih banyak hal yang baik timbal baliknya ke kita gitu ya. Wow, berarti banyak banget dong pengalaman-pengalamannya Maki yang mungkin Maki bisa ceritain satu persatu nanti dengan full heartednya Maki ke pekerjaannya Maki ini. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman 2 atau 3 pengalaman yang Maki nggak dapetin nih pada saat kerjain ya, bukan rewardnya, tapi pada saat dikerjain yang Maki mungkin nggak akan dapetin di pekerjaan kantoran sebelumnya. Yang pertama kenal banyak orang dengan orang yang vibes-nya yang super positif, orang yang punya goal, orang yang punya target. Yang aku rasa tidak di semua pekerjaan kita ditanya setiap hari
apa tujuan kamu ke depannya, kamu udah sampai mana, apa yang bisa aku bantu untuk kamu bisa pencapaiannya lebih bagus lagi. Aku rasa itu nggak di semua tempat. Dan aku ditanya seperti itu di sini, dan aku juga melakukan yang sama ke tim. Menurut aku itu priceless gitu. Yang kedua, ketika orang tua nangis bangga, itu buat aku juga priceless. Itu terjadi di beberapa tempat. Pertama waktu aku bawa ibuku setelah beliau sakit gitu ya, aku bawa ke Singapura deket gitu, tapi itu dijamunya baik sekali. Kemudian aku bilang ke ibuku gitu ya, aku minta maaf gitu. Maaf ya Bu, baru sekarang, sebenarnya udah pengen lama bawa ke luar negeri tapi baru sekarang aku minta maaf. Dan itu ibuku tidak menjawab kata-kata, tapi aku dirangkul dan beliau nangis, dan di sini terus bilang di akhirnya, Ibu bangga sekali gitu. Itu sesuatu yang udah bertahun-tahun gak aku dapatkan, terakhir aku dapetin waktu aku sekolah dan ranking dan ranking gitu. Itu momen-momen yang itu gak bisa diganti dengan apapun, dan aku bangga banget ngerjain MLM, Oriflame, karena sesuatu itu aku dapetin di sini tanpa aku dilihat latar belakangnya apa. Wow. Jangan pada sedih dong, yang di sini kok ikutan sedih, terharu gitu ya, atau ini terhanyut dalam ceritanya ya. Di sini sebenarnya ada 10 orang nih ya, sahabat Apli ya. Iya, tapi semua mereka yang terdiam mendengarkan ceritanya Maki. Oke, jadi yang pertama itu karena di bisnis ini atau di bisnis MLM ini Maki tuh seneng karena bertemu dengan banyak orang yang mereka punya goal, punya impian, bahkan punya sebelumnya visi. Mereka nggak berani gitu. Bahkan yang sebelumnya mereka nggak berani untuk punya impian. Ya. Benar sih ya, kadang-kadang kalau kita kerja di kantoran itu kadang-kadang kita nemuin beberapa orang yang kerjanya cuma karena memang harus kerja aja, menggugurkan tanggung jawab untuk berangkat jam 9 dan pulang jam 5 aja gitu kan ya. Gak ada yang begitu kan ya di sini Mas? Tidak dong. Gak ada dong ya. Semua nah tapi kali ini justru diminta untuk ditanya ya, impianmu apa, pengennya kemana, tujuannya apa, tuh hampir setiap hari justru hampir ya. Setiap hari. Kebayang sih berkumpul dengan 1 atau 2 orang aja yang selalu punya impian atau punya goal atau punya tujuan, itu bisa bikin kita, it's contagious kan ya, kan nular kan ya. Kalau mereka happy, kita jadi ikutan happy. Kalau mereka punya hope, kita jadi ikutan punya hope. Jadi supporting satu sama lain sebetulnya ya. Terus yang kedua, bikin bangga orang tua. Bener sih. Itu kadang-kadang yang kita sering kalau udah kerja, udah dari pagi sampai sore sampai malam, sampai pagi lagi kadang-kadang ya, karena sekarang juga digital ya. Jadi kadang-kadang kita udah lupa untuk bikin seneng orang-orang terdekat kita. Jangan bikin seneng orang yang di kantor aja, jangan bikin bangga orang yang di kantor aja. Mesti bikin bangga orang-orang terdekat kita gitu kan ya. Itu yang bikin kita jadi lebih hidup lagi gitu kayaknya ya. Tadi Maki ngomongin aku jadi banyak banget yang mau ditanya. Maki tadi ngomongin tentang ketemu dengan banyak orang yang punya impian dan hope. Maki inget gak sih kira-kira bekerja dengan berapa orang di multi level marketing ini, di bisnis ini nih Maki bekerja dengan kira-kira berapa orang? Jumlah timnya? Iya. Mungkin udah ribuan ya kalau sekarang ya. Ribuan? Iya. Kebayang sih ya. Udah berapa tahun sih Maki di MLM ini? 11 tahun. 11 tahun. Lumayan ya. Lumayan. 11 tahun. Berarti dari tahun 2011 akhir. 2011 akhir. Pas banget. Oh iya, berarti udah pas 11 tahun dong ya? Iya. Tahun bulan apa waktu itu Maki tahun 2011? 3 hari kemarin ya, 11 3 hari yang lalu. Jadi happy anniversary yang ke-11 di multi level marketingnya ya. Gak sangka Maki loh Mbak Ra, gak sangka ya. Iya, karena dulu aku tuh punya pemikiran gini, kalau ya ada semua pekerjaan di dunia ini musnah dan gak ada dan tinggal satu, itu MLM, aku tetap gak mau. Dulu aku sempat kayak gitu, dan ternyata ulang tahun ke-11. Emang sih ya, emang nggak boleh benci banget sih ya. Nanti jadi bener-bener cinta loh ya kan. Jadi berarti pernah jadi hatersnya MLM ya. Teman-teman hati-hati yang masih jadi hatersnya MLM ya. Pernah jadi hatersnya MLM, bahkan bilang kalau ada satu pekerjaan di dunia ini cuma tinggal MLM aja, tetap nggak mau juga.
tetap nggak mau juga. Tapi ternyata 11 tahun. 11 itu kalau tahun. di CV panjang banget loh Panjang. Maki. Kalau di CV itu 11 tahun. Biasanya kan orang tuh CV 2, 3 tahun, Iya. 5 tahun gitu. Ini 11 tahun ya. Tapi saya juga nggak kalah panjangnya sih sama Maki. Sama dengan Sama Ibu, loh ya. kita loh. Saya juga panjang loh di bisnis ini ya Luar teman-teman. biasa deh. Oke, berarti 11 tahun. Itu di tahun keberapa Maki mulai, ini kan kalau yang aku denger nih ya, di perusahaan tempat Maki bekerja di MLM ini sekarang itu, Maki itu udah di level berapa nih? Level keberapa nih? Level tinggi deh pokoknya. Tinggi ya. Level tinggi ya. Boleh dong diceritain di level berapa, terus achievementnya apa aja. 11 tahun itu teman-teman atau sahabat Apri tuh pengen ngerti juga gitu. 11 tahun bisa bertahan di bisnis multi level marketing ini. Apa aja sih yang udah didapat? Gitu-gitu aja atau emang dapat penghargaan-penghargaan atau emang ada achievement yang mana lagi yang 11 tahun itu bisa diceritain? Achievement banyak banget, tapi yang paling membekas di aku tuh 4 tahun berturut-turut. Aku yang orang Indonesia, yang ibu rumah tangga, yang anaknya 3 ini, yang mungkin waktu dulu mulai di saat umurku aku join Oriflame, tapi aku mungkin milih melakukan pekerjaan yang lain, tapi di Oriflame aku bisa dapat kesempatan 4 tahun berturut-turut ada di top leader tingkat dunia. Wow. Di antara 3 juta orang dari 60 negara nih, orang Indonesia nih, ibu-ibu nih yang tinggal di Depok nih gitu, bisa masuk ke situ tuh buat aku luar biasa. Selain juga masuk top leader, top beauty entrepreneur-nya Oriflame Indonesia sekian tahun ya. Tapi bisa menembus ke tingkat dunia itu buat aku tuh wow gitu. Ini ya yang bisa aku dapatkan ketika aku memilih profesi yang aku yakini, aku cintai, aku lakuin sepenuh hati. Aku gak dengerin orang-orang yang bilang, oh MLM begini-begini, tapi aku tetap fokus dengan apa yang mau aku tuju, mau nyenengin keluarga. Ternyata nilai plusnya tuh aku bisa ngerasain yang kayak gitu. Yang mungkin belum tentu bisa dirasain kalau kerja di kantoran gitu kali ya. Mungkin ya. Jadi kayak misalnya jadi bagian dari global ranking mungkin ya, kalau bahasa yang teman-teman bisa atau sahabat aku bisa lebih mengerti. Global ranking, di ranking keberapa waktu itu kalau boleh tahu Maki? 4 tahun itu fluktuatif kayaknya 10 pernah. 10 ya. Wow. Jadi top 10 di dunia. Luar biasa loh. Boleh dibantu tepuk tangannya di sini. Iya. 10, ranking 10 di tingkat dunia. Iya. Gimana rasanya, gimana itu ranking 10 di tingkat dunia? Kayaknya kalau jadi ranking 1 di Indonesia aja pernah itu juga. Udah luar biasa. Iya. Pernah juga. Jadi itu di tahun keberapa? Oke, kita kupas satu-satu nih ya teman-teman sahabat Apri. Ranking 1-nya di tahun keberapa? Mungkin di tahun ke-8. Ranking 1-nya di tahun ke-8. 8, 9 karena 2 tahun berturut-turut juga. Oke, jadi di tahun ke-8 dan ke-9 Maki menjadi ranking 1-nya di Indonesia. And then yang globalnya di tahun ke-5 sampai 9 kalau nggak salah. Di tahun ke-5 sampai tahun ke-9. Wow. Berarti ini di tahun yang ke-11. Berarti setiap tahun selalu ada achievement yang nggak main-main, bukan kacang-kacang ini berarti ya. Jadi hari ini adalah hari spesialnya teman-teman nih, berarti bisa dengerin seorang Maki yang juga pernah ada di global rank dengan fokus ke bisnis network multi level marketing ini gitu. Jadi Maki ini benar-benar diseriusin dong ya berarti ya. Sangat serius ya. Tadi Maki juga sempat bilang sih di tempat yang dimana aku fokus sama apa yang pengen aku tuju untuk membahagiakan orang-orang di sekitarku, dan aku nggak dengerin di luar sana orang akan ngomong seperti apa. Itu nggak dengerin yang mana? Emang di luar sana orang bilang apa yang pernah sampai ke Maki? Kayak aku udah pernah dan aku nggak bisa dapetin yang banyak hal, dan kamu juga pasti deh nggak bisa juga. Kata-kata yang seperti itu banyak banget, dan itu dari mulai sampai dengan mulai agak dapat hasil tuh terus, tapi ya jangan dengerin orang-orang yang ragu sama kamu. Yang harus kita denger kan kita sendiri ya, kebutuhan kita. Jadi kalau mau denger nih, kalau aku ya teman-teman, dengerin pertama orang tua, suami, anak-anak kebutuhannya apa, udah titik di bungkus rapat-rapat, ini aja yang didengar dan kerjain sesuai dengan kebutuhan mereka dan kata-kata mereka. Udah.
I see. Jadi memang sesuai kita memilih apa yang mau kita dengerin gitu ya. Karena by the end yang ngerjain kita sendiri gitu ya, dan untuk orang-orang yang kita sayang gitu. Jadi menurut Maki, kalau tadi aku dengar ya, Maki dapetin kebebasan waktu, Maki dapetin impian-impian, Maki bisa mulai ngumpulin banyak hal yang untuk mewujudkan impiannya Maki. And then Maki juga ternyata dapat achievement juga dari itu, dan itu adalah hal yang mungkin Maki belum tahu bisa dapetin atau enggak kalau Maki kerja kantoran gitu ya. Kerja kantoran atau yang lain. Atau yang lain gitu misalnya. Berarti menurut Maki bisnis multi level marketing ini bisa banget dong ya jadi jadi pegangan untuk orang-orang yang memang mau fokus dan memang mau benar-benar kerjain sesuai dengan caranya gitu ya, Maki ya. Ada yang mulai dari part time, aku pun juga mulai dari part time. Dengan bisnis kuenya, tapi seiring waktu kebutuhan kita apa, kalau mau dijadikan full time ya bisa banget. I see. Jadi memang kalau tadi ngobrol sama Maki hari ini ya, topiknya ini tidak hanya sekedar sebuah pekerjaan ya, lebih kepada aktualisasi diri ya sebenarnya dari dalam ini ya teman-teman ya. Jadi menurut Maki bisa gak sih ini semua orang bisa bisnis MLM, bener gak? Semua orang bisa. Semua orang bisa ya. Tapi menurut Maki kenapa di luar sana banyak anggapan bahwa MLM ini memang bukan satu hal yang bisa kita jadiin pegangan gitu. Padahal kalau dari ceritanya Maki ya, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang punya kesempatan sih sebenarnya untuk join di MLM ini, untuk jadi, karena kan sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan gitu misalnya ya. Jadi dan bisnis ini kalau lebih ke aktualisasi diri, so everybody can actually join this business gitu gak sih? Jadi ya pertama harus perhatiin dulu masuk di perusahaan apa. Secara bonafit atau enggak, kalau anggota APLI kan ya udah pasti ya. Latar belakang terpilih kalau anggota APLI ya. Perusahaannya apa, perhatikan produknya, kita sendiri pakai atau enggak produknya. Habis pakai atau enggak, gampang dijual atau enggak ya. Terus support dari perusahaannya apa. Terus teman-teman mungkin bisa perhatiin nih, punya upline-nya yang seperti apa gitu. Jadi juga harus dipilih-pilih, karena aku juga dulu Google dulu, riset dulu, baca-baca dulu, baru kemudian aku gak di prospek tapi aku mencari. Karena aku percaya pertama sama Oriflame-nya, kemudian baru aku mencari aku mau ke upline yang mana nih gitu. Jadi untuk bisa berhasil mungkin juga pertama teman-teman juga nunjukin bahwa kita cinta dulu nih sama pekerjaan kita. Baru orang akan ngelihat passion itu dan baru akan kenal dengan perusahaannya dan peluangnya. Ini memang jadi tambah menarik ya, karena milih kitanya dulu yang harus cintain dulu sama pekerjaannya, and then produknya tadi Maki bilang kan ya. Berarti memang kalau anggota APLI ini kan memang produknya macam-macam ya. Memang harus memilih yang sesuai dengan karakter kali ya. Kalau Maki ini mungkin produknya skincare, produknya kosmetik gitu ya, lebih ke perawatan tubuh, makeup gitu ya, personal and hair care gitu ya. Jadi memang harus memilih produknya yang sesuai. And then teman-teman juga tadi kalau Maki bilang, teman-teman juga mesti lihat perusahaannya bonafit atau enggak. Tapi kalau teman-teman lihat anggota APLI, teman-teman bisa googling juga, atau teman-teman bisa juga lihat di apli.indonesia siapa aja anggota-anggota APLI. Jadi teman-teman bisa mulai memilih dari situ juga mungkin ya. Karena hanya APLI yang masuk dalam Direct Selling Association di global. Jadi World Federation Direct Selling Association. Jadi kalau udah anggota APLI, teman-teman akan lebih safe, lebih aman karena udah diakuin gitu. Ya produknya, ya perusahaannya gitu. Terus tadi yang terakhir tadi apa Maki? Suka sama produknya, bonafit perusahaannya. Oh ya, jadi kalau misalnya udah memilih itu dan nunjukin kalau kita udah mau dan cinta sama pekerjaannya juga, maka perusahaan itu juga akan lebih support ke kita gitu ya. Gitu. Wow, panjang ya. Maki,
Oke, kalau tadi kan pengalaman bagusnya nih, terus achievementnya nih ya. Penasaran juga kan ya, kalau misalnya ada bagusnya pasti ada nggak bagusnya juga kan ya. Pernah nggak Maki gagal? Padahal udah sepenuh hati, udah ngelakuin semaksimal mungkin, tapi pernah nggak gagal? Bahkan sampai hari ini juga masih ya. Tapi aku nggak ngelihatnya sebagai gagal ya, kayak challenge di bisnis ini tuh apa gitu. Mungkin tampilan luar kita harus tenang gitu ya. Tapi di dalam tuh sebenarnya kalau bisnis MLM tuh teman-teman mentalnya sih yang juara banget nanti terlatihnya gitu ya. Harus bisa mengelola emosi, harus bisa melihat karakter orang itu berbeda-beda. Harus bisa mengayomi kalau kita udah leader ya. Tapi mesti banget harus tekun. Kalau challenge-nya 11 tahun ini apa? Menurut aku kalau di dalam bisnis itu di semua pekerjaan juga ada challenge-nya. Jadi kamu hadapi aja kalau mau maju. Tapi lebih ke challenge pribadi. Misalnya ketika aku hamil dan punya anak kecil gimana aku ngatur waktunya. Ya lebih ke apa yang bisa aku kendalikan aja gitu. Ketika misalnya anak-anak udah mulai besar aku harus menjaga bisnis gitu. Gimana cara menghandle-nya. Gimana caranya kita jalan terus dan gak berhenti itu. Oke, jadi ini it doesn't sounds like pekerjaan loh sebetulnya ya. Ini lebih sesuatu ke yang dijalani sehari-hari. Iya, gitu. Lebih ke kayak tanggung jawab pribadi tapi terus dapat reward gitu ya. Terus dapat gaji bulanan. Apa aja sih Maki berarti dapat gaji bulanan, ya, dapat perjalanan ke luar negeri, dalam negeri juga, and then uang kalau kita naik peringkat. Uang kalau naik peringkat. Mobil. Terus dengar-dengar ada rumah juga ya. Ada rumah juga. Terus ada kayaknya beberapa hadiah-hadiah kecil kalau untuk kualifikasi gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi tapi gampang nggak jalaninnya, Maki? Mudah nggak sih? Atau ribet atau nggak tahu gimana? Harus cari perbandingan dulu ya dengan apa ya? Iya betul. Dibandingkan dengan apa dulu gitu Dengan apa dulu. Kalau menurut Maki sendiri dengan bikin kue nih misalnya nih, dibandingin sama bikin kue. Kalau bikin kue, ketika aku bekerja aku harus fokus, aku nggak bisa pegang anak-anak, aku nggak bisa sambil liburan kemana, aku nggak bisa mengunjungi orang tua kalau misalnya beliau sakit, nggak bisa mendadak karena udah ada jadwalnya. Tapi kalau di sini ya berbeda jauh. Karena kantornya dari handphone aja. Oh, karena sekarang semuanya udah digital ya. Lebih banyak ke digital ya sekarang ya. Mungkin ini satu added value-nya juga nih ya. Karena multi level marketing is related ke network kan ya. Networking kan ya. Dan sekarang multi level marketing ini lebih banyak yang dilakukan melalui digital. Jadi aktivitasnya semuanya digital dong Maki? Lebih baik digital atau gimana Maki? 50-50 Mbak. 50-50 Sekarang kan udah akhir pandemi ya, jadi ketemu-ketemu juga, ada acara, ada event-event dari company juga, aku juga ngadain event juga untuk komunitas. Jadi kalau dulu 100% pas pandemi kita pakai digital, sekarang udah mulai bisa ketemuan dan mulai ada trip-trip lagi ke luar negeri. Berarti tetap harus ketemuan ya? Tetap harus ketemu. Kalau dari ceritanya tadi ini lebih ke bukan hanya sebuah pekerjaan tapi juga it's a lifestyle and then lebih ke people business gitu ya. Jadi memang harus ketemu, harus komunikasi gitu ya. And then apa yang dilakuin juga tergantung dari apa yang pengen dikerjain. Bener kan ya? Jadi ada bosnya nggak sih? Ada yang ngatur nggak sih? Harus gimana gitu? Bosnya anak-anak aku kebutuhannya apa? Itu aja bosnya sih. Lebih ke situ ya. Benar-benar. Jadi menariknya adalah memang multi level marketing ini seperti tools yang udah disediain untuk kita memilih mau pakai yang mana nih, tools yang mana nih untuk kita kerjain sesuai dengan apa yang kita pengen aktualisasikan dari dalam diri kita gitu ya. Karena memang kalau yang aku dengar nih ya, ada yang 5 tahun berhasil, ada yang 10 tahun mundur, ada yang 2 tahun achieve banyak hal gitu. Jadi ini memang bukan sesuatu yang bisa dijadiin patokan bahwa kalau lo 5 tahun di multi level marketing lo akan berhasil, kalau lo 11 tahun lo akan berhasil. Nggak bisa gitu juga ya. Memang tergantung bagaimana kita memilih untuk seberapa banyak kita lakuin, seberapa banyak kita dapetin gitu gak sih? Benar.
Iya. Di bisnis kue pun juga gitu. Kalau mau berhasil ya ada sesuatu yang harus kamu lakukan lebih daripada orang-orang yang lain. Benar. Wow, terus ada lagi nggak yang mau Maki ceritain di luar apa pertanyaan aku tadi? Sambil aku lihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tersisa dari teman-teman Apli ini, mungkin Maki ada yang mau disampaikan ke sahabat Apli di rumah? Kalau buat aku sih dikembalikan teman-teman ketika teman-teman pengen coba bisnis network marketing ya, pengen coba MLM. Yang pertama adalah ngelurusin pikiran bahwa ini juga salah satu jenis bisnis dan pekerjaan gitu ya. Nggak usah dibumbu-bumbu dari pengalaman-pengalaman orang lain begini begitu dulu gitu. Karena belum tentu pengalaman orang lain akan jadi pengalaman kita. Ibuku juga pernah tapi fail gitu ya, nggak lanjut. Tapi aku anaknya mulai lagi dan ada hasilnya dan bisa membahagiakan ibuku gitu. Jadi mulai dengan pikiran yang kayak kita isi bensin ya, mulai dari nol, belajar dari nol. Apa skill yang aku harus kuasai, ngeset impiannya apa, udah terus dikerjakan aja gitu. Karena hasilnya ada kok. Ya. Yes. Ada buktinya ya, ada buktinya. Ya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Berarti memang kalau untuk memilih bisnis MLM ini nggak bisa sekali ketemu langsung ya. Mungkin teman-teman bisa nyobain, mungkin kalau bisa namain, mungkin teman-teman bisa nyobain beberapa yang teman-teman suka dulu produknya kayak tadi yang Maki bilang itu ya. Tapi by the end bisnis ini menghasilkan. Bisa dijadiin income keluarga, income bisa. Untuk pilihan untuk mendapatkan income buat keluarga gitu ya. Alright, ini aku nggak tahu sih kita bisa nanya pertanyaan-pertanyaan atau enggak di YouTube-nya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan di YouTube, nanti mungkin kita bisa sampaikan dari teman-teman Apli untuk disampaikan ke Maki, untuk kita bisa kasih tahu jawabannya ke sahabat-sahabat Apli. Tapi kita pengen bilang makasih buat Maki, udah ceritain banyak banget. Semoga sesi hari ini bisa ngebuka pikiran dan ngebuka hati, atau mungkin nambah knowledge sekalipun ya untuk teman-teman yang belum pernah dengar tentang apa sih bisnis multi level marketing ini gitu. Makasih Mbak Rara dan teman-teman Apli udah menyimak di rumah ya, semoga bermanfaat. Alright, so teman-teman jangan lupa follow untuk akunnya Apli Indonesia ini, karena teman-teman akan bisa ngelihat episode-episode yang banyak lagi. Nggak cuma pelaku MLM aja, tapi teman-teman juga bisa ngelihat teman-teman manajemen dari MLM yang dari perusahaan-perusahaan anggota Apli. So thank you.